A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna, bertanya siapa sahabat, kepadamu ya Muhammadu, wahai Muhammad. Bertanya apa? Madza yunfikun. Ini ma-nya ma istifhamiyah. Jadi mubtada. Ma bermula apa? Za itu yang. Ma bermula apa? Za itu yang. Yunfikuna yang berinfak atau bersedekah siapa muslimun. Ai alladzi, yakni sesuatu, yunfikuna yang berinfak atau sedekah siapa muslimun, hu pada alladzi. Siapa yang bertanya? Wasailu bermula orang yang bertanya. Amr nul Jamuhi, itu Ammar bin Jamuh. Siapa Ammar bin Jamuh? Wakana, dan ada siapa Ammar bin Jamuh itu? Syaikhon, itu syekh. Syekh itu kalau secara arti orang tua, syaikhon. Zamalin, orang tuanya tadi itu zamalin yang mempunyai harta. Kalau dibaca rofa, zu malin, yang mempunyai harta. Kemudian apa? Fasa'ala, maka tanya siapa Ammar bin Jamuh tadi? An-Nabi, ya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya? Amma, dari sesuatu. Apa? Punya kamu mada? Lanjutannya? Mada, ma bermula apa? Za itu ini. Za itu yang. Yunfiku yang bersedekah siapa? Siapa itu? Yunfiku yang bersedekah siapa? Ammar bin Jamuh. Jadi ayat ini tuh ada sebabnya turunnya gara-gara ada sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Jamuh. Ammar bin Jamuh itu orang yang berduit, zamalin, punya harta. Bisa tanya, saking punya, mungkin ya saking kayanya jadi bingung, saking banyaknya duit, untuk apa duit ini, ya kan? Orang kalau sudah terlanjur kaya tuh bingung nak ngabisi, kayak mana nak ngabisi, nak beli apa gitu kan, udah habis-habis. Akhirnya Ammar bin Jamuh bilang, apa yang diinfakkan, yang digunakan untuk sedekah itu? Wa alaman, dan atas seseorang, yunfiku yang berinfak siapa? Ammar bin Jamuh padaman itu. Kemudian dijawab. Ini loh, jadi makanya Nabi punya sifat wajib 4, salah satunya adalah cerdas. Cerdasnya Nabi itu termasuk, kalau bahasan kita ya, cerdasan Nabi ini termasuk laduni. Emang Nabi pernah sekolah? Nabi pernah belajar tentang buku sains dan lain-lain? Tapi langsung dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa? Maka Jibril. Nah, nih. Maka Jibril bilang ini, kul. Nah, katakan. Maksudnya gini, kalau kul dalam bahasa itu kalau kita terjemahkan ya jawab. Jawablah pakai jawaban ini. Apa jawabannya ini? Kul, katakan wahai Muhammad lahum, pada sahabat yang tanya tadi itu. Ma bermula sesuatu. Anfaktum yang berinfak siapa kalian itu? Atau yang bersedekah siapa kalian, min khairin, apa yang disedekahkan, min khairin dari perkara baik itu. Min khairin itu bayanun, itu menjadi penjelasan 5 kepada lafadz syamala, yang mencakup apa ma lil qaulili, kepada
harta sedikit, wal kasiri dan harta banyak. Wa fihi dan itu di dalam kul ma anfaqtum min khairin bayanun bermula penjelasan al munfaku terus ya bayanul munfaku bermula menjelaskan perkara yang diinfakkan atau disodakohkan. Apa itu? Alladzi rupanya sesuatu huwa yang bermula al munfak itu atau alladzi ahadu ahadu syaqqai su'ali itu salah satunya belahan duanya pertanyaan. Wa ajaba dan menjawab siapa Allah anil masrofi dari tempat yang ditasarufkan, dari tempat yang ditasarufkan, alladzi yang huwa yang bermula alladzi atau al masrof, asyakku itu belahan, al akharu yang lain, al akharu yang lain, biqaulihi dengan firman-Nya Allah, falil walidaini maka kepada kedua orang tua, wal akrobina dan sanak kerabat, beberapa sanak kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakini dan anak-anak orang miskin, bukan anak-anak ya, wal masakini dan orang-orang miskin, wabni sabili dan ibnu sabil, ibnu sabil. Aihum yakni bermula lil walidaini ila akhir, wal akrobin, wal yatama, wal masakin, ibnu sabil, aula itu lebih utama bihi dengan ma, aula itu lebih utama bihi dengan ma. Maksudnya gini, jadi maksudnya gini, apa namanya, ketika Amar bin Jamuh itu menanyakan tentang harta yang ingin ditasarufkan, kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab dengan ini. Jawabannya adalah ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal akrobina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Maksudnya apa? Sesuatu yang kamu infakkan itu dari perkara-perkara yang halal, usahakan dikembalikan atau diberikan kepada walidaini, kedua orang tua, wal akrobina, sanak kerabat. Ya walidain ini semestinya masuk sanak kerabat, tapi lebih dikhususkan. Kemudian lebih dikhususkan lagi diinfakkan kepada siapa? Anak-anak yatim, kemudian orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, kemudian ibnu sabil. Ibnu sabil ini anaknya jalan. Maksudnya orang yang berjuang di dalam menegakkan syariat Islam itu. Maksudnya kalau diberikan kepada orang-orang itu aula bihi, itu lebih utama. Mestinya ada harus bisa kepada yang lain, cuma yang lebih afdol, lebih utama ya kepada orang-orang yang telah disebutkan itu. Wama bermula sesuatu taf'alu ini maknya menjadi masyartiyah ya. Masyartiyah, mama bermula sesuatu taf'alu itu melakukan siapa kalian? Melakukan apa? Min khairin yakni kebaikan. Rupanya apa? Infaqin yakni infak atau bersedekah, au ghairihi atau selainnya infak. Maka apapun yang kalian lakukan, sesuatu yang kalian lakukan dari kebaikan itu jangan khawatir. Kenapa? Fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi dengan ma alimun itu maha mengetahui. Jangan khawatir, sekecil apapun kebaikan kamu itu Allah pasti tahu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Termasuk perkara yang paling kecil adalah jalan
kok nengok ada beling di jalan, kamu pinggiri, kamu sepak dikit ke pinggir, nah itu perkara paling kecil. Kebaikan yang tidak nampak itu tenang, walaupun manusia tidak nampak tapi Allah subhanahu wa ta'ala nampak. Jadi Allah tuh nengok, oh ini, makanya seperti yang saya ceritakan di ngaji sore itu, lalat yang remeh itu Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan itu. Justru kebaikan kepada lalat ini bisa menyelamatkan seluruh amalan yang segudang itu. Dan memberikan setetes cairan kepada anjing yang kehausan, itu di mata Allah itu, ketika Allah ridho, tidak dipandang dosanya, yang dipandang kebaikannya, dan bisa menghapus dosanya. Nah, makanya apa? Makanya sekecil apapun, kamu tuh gini, kalau melakukan perbuatan sekecil apapun, yang kamu pikir tuh gini, barangkali dari perkara kecil ini Allah ridho. Nah, itu yang dicari, Allah ridho. Sebaliknya melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, itu pikiran kita juga gitu. Jangan sampai melakukan. Kenapa? Pikirannya gini, jangan sampai perkara kau kecil nian, tapi gara-gara perkara ini awak jadi tidak dapat ridhonya Allah. Jangan sampai, walaupun kecil. Contoh walaupun kecil itu dikirim nasi dicapak. Kecil, kecil bukan itu? Kecil. Nah, jangan sampai, tapi mikir, langsung mikir. Kalau itu bareng sama murkanya Allah, itu bisa menghapus semua amal baikmu. Bisa menghapus semua amal baik. Nah, alangkah sayangnya kalau misalnya kita sudah bangun amal sebanyak idak dari umur-umur balik sampai gini, tapi dihapus seketika. Famujazin. Kalau Allah sudah tahu apa yang dilakukan Allah, famujazin, maka Allah itu zat yang membalas alaihi atas ma Allah mengetahui, sehingga pasti Allah akan membalas kebaikan itu. Kutiba wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adraban nar waj'alhu lana hujjatan ya rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.